Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, penuh dengan sukacita. Tentunya iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Karena kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saya percaya kita mengalami kemenangan dan kita sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang tak terbatas. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin share kebenaran kepada kita mengenai tujuan penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan saudaraku, saya akan membaginya di dalam 3 sesi sharing saya. Nah, sesi yang pertama yaitu bahwa tujuan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya adalah untuk memulihkan pengharapan dari murid-muridnya. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang pengharapan yang dipulihkan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan salah satunya adalah kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Nah, saudara, apa sih pentingnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saudara, ini bukan hanya sebagai sebuah pemberitahuan kepada murid-muridnya bahwa guru mereka telah bangkit, tetapi ada hal yang lebih dalam daripada hanya sekedar pemberitahuan kebangkitan. Nah, saudaraku yang kekasih, dari penampakan diri Yesus kepada kedua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, kita melihat ada hal yang menarik di sana, yaitu Yesus ingin memulihkan pengharapan dari murid-muridnya. Nah, saudaraku yang kekasih, itu terlihat ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dan mendengar apa yang mereka percakapkan, sekalipun murid-murid tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus, tetapi ketika terjadi percakapan antara Yesus dan murid-murid, terlihat sangat jelas bahwa murid-murid berada dalam keadaan yang putus asa karena pengharapan mereka tidak tercapai. Muka mereka kelihatan muram, bahkan terlihat mereka di dalam keadaan yang penuh dengan kekecewaan. Saudara, di dalam ayat yang ke-21, di situ tergambar jelas tentang pengharapan mereka. Saya akan bacakan buat kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-21. Saya baca bersama-sama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, 2 orang murid Yesus ini menggambarkan juga murid-murid yang lain. Harapan mereka kepada Yesus adalah Yesus akan menjadi raja di Israel dan akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Itu adalah harapan mereka. Dan ada harapan-harapan yang terselip di dalam harapan yang utama itu, yaitu jikalau Yesus memerintah, secara otomatis mereka pun ikut memerintah. Dan saat mereka ikut memerintah, mereka akan memiliki kekuasaan. Dan tentunya
ketika mereka memiliki kekuasaan, hidup mereka akan berbeda. Mereka akan menjadi orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dihargai. Secara ekonomi mereka akan lebih baik, dan mereka tidak mengalami lagi hidup seperti sebelumnya, di mana mereka harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Tetapi saudara, apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Sesuatu yang mereka sudah pikirkan, yang mereka harapkan, ternyata kenyataannya tidak sesuai. Yesus yang diharapkan menjadi seorang raja, tetapi akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat dan kemudian mati dan dikuburkan. Dan saudaraku, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita kenyataan. Hal ini saudara yang membuat kedua murid ini mukanya muram dan mereka kelihatannya kecewa, kehilangan tujuan dari kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi dalam kondisi murid-murid seperti ini, justru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus datang menjumpai mereka. Dan Yesus menyadarkan mereka bahwa pengharapan mereka itu keliru. Pengharapan mereka itu salah. Dan kemudian Yesus memulihkan kehidupan mereka, memulihkan pengharapan mereka. Sehingga pada akhir ceritanya kita mendapati bahwa mereka kemudian berbalik dari Emmaus kembali ke Yerusalem dan menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus dengan hati yang berkobar-kobar kepada murid-murid yang lain, yang tadinya mukanya muram, yang tadinya kecewa karena pengharapan mereka itu tidak terpenuhi karena salah mereka di dalam mengharapkan sesuatu. Dan kemudian Yesus memulihkan mereka, hati mereka berkobar-kobar, dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat untuk menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa itu pengharapan? Nah, saudara, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Tentunya sesuatu yang kita rindukan itu adalah hal-hal yang baik, yang berguna, berfaedah bagi hidup kita dan keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, studi kita, keuangan kita, segala aspek di dalam kehidupan kita. Namun kita harus sadar, kadang-kadang pengharapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun itu sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, terkadang ada intervensi-intervensi yang Tuhan izinkan untuk mendelay atau membuat pengharapan itu terkadang seperti terhambat dan tidak terjadi dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak terjadi dalam hidup kita. Seperti hari-hari ini, saudara-saudara, di mana kita sedang diperhadapkan dengan penyebaran virus corona yang begitu luar biasa yang terjadi di awal tahun 2020 ini sampai pada hari ini. Saudara, di mana semua yang kita sudah inginkan terjadi dalam hidup kita yang terbaik terjadi di tahun ini, ternyata adanya penyebaran virus corona ini membuyarkan semuanya. Kesehatan kita terganggu, keamanan keluarga kita terganggu, studi kita terganggu, karir kita terganggu, ekonomi kita terganggu, bisnis usaha kita terganggu, semuanya terganggu. Dan itu membuat apa yang kita sudah harapkan kadang kita berpikir tidak akan terjadi. Nah, saudaraku, saya percaya Tuhan izinkan ini dalam hidup kita. Ada maksud dan rencana Tuhan. Bukan berarti bahwa pengharapan kita tidak akan terjadi, tetapi
Kalau pengharapan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti terjadi sekalipun ada intervensi dari penyebaran virus corona ini. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa Yesus menjumpai dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus dengan muka muram, dengan pengharapan yang tidak tercapai, dengan kekecewaan. Tetapi Yesus datang kepada kedua muridnya dan memulihkan pengharapan mereka, menyadarkan bahwa pengharapan mereka yang mereka harapkan itu salah, dan mereka harus membuat pengharapan yang baru, di mana pengharapan yang baru itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Artinya di sini bahwa pengharapan mereka belum berakhir karena adanya kematian, sebab Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa pengharapan saudara tidak berakhir karena adanya virus corona ini. Karena ada masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Jika pengharapan saudara tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka cepatlah berubah. Sesuaikanlah pengharapan saudara dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan jika itu sudah sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, dan jikalau hari ini saudara belum melihat itu terjadi, jangan saudara putus asa. Jangan saudara kecewa sehingga muka saudara menjadi muram. Saudara kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan pada diri saudara sendiri. Tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus tidak mati selama-lamanya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan kuasa kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan yang baru, bahwa pengharapan kita belum berakhir oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi, sebab Tuhan senantiasa tidak kehilangan akal, Tuhan tidak kehilangan cara, bahkan Tuhan tidak kehilangan kemampuan, kuasa, mujizatnya dalam kehidupan kita untuk membuat pengharapan kita yang sesuai dengan firman dan kehendaknya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini mari jangan biarkan mukamu muram, jangan biarkan engkau kecewa, putus asa karena pengharapanmu tidak terjadi. Percayalah saudara bahwa Yesus sanggup untuk membuat pengharapanmu terjadi dalam kehidupanmu. Sebab firman Tuhan berkata, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan saudara. Jika firman Tuhan ini memberkati hidup saudara, saya rindu saudara like, saudara subscribe, saudara share firman Tuhan ini kepada teman, sahabat, siapapun yang saudara ingin share, agar orang banyak boleh dapat dikuatkan dan boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan saudara, saya akan kembali menyiapkan video sharing yang berikutnya mengenai tujuan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Shalom.